jika teknologi adalah masa depan, maka akses terhadap teknologi harus bersifat inklusif sejak awal. Pendidikan teknologi tidak boleh eksklusif bagi anak-anak tanpa disabilitas. Justru, teknologi seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan pembatas. Gibran menekankan pentingnya kurikulum robotik dan coding yang terstandar secara nasional. Karena masa depan digital Indonesia tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang paling cepat mengakses teknologi, tetapi oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian khusus pada satu persoalan mendasar dalam transformasi pendidikan teknologi di Indonesia, yaitu ketimpangan akses. Dalam berbagai kesempatan, Gibran menegaskan bahwa pendidikan robotik dan coding tidak boleh berhenti di sekolah-sekolah umum, apalagi hanya di sekolah unggulan di perkotaan. Menurutnya, jika teknologi adalah masa depan, maka akses terhadap teknologi harus bersifat inklusif sejak awal. Pandangan ini menjadi penting di tengah tren global yang menjadikan robotika, pemrograman, dan kecerdasan buatan sebagai fondasi baru dunia kerja dan industri. Gibran secara eksplisit menyebut dua kelompok pendidikan yang selama ini kerap tertinggal dalam agenda transformasi teknologi, yaitu pesantren dan sekolah luar biasa. Bagi Gibran, pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga ekosistem sosial yang menjangkau jutaan anak Indonesia. Jika pesantren tertinggal dalam penguasaan teknologi, maka kesenjangan digital akan semakin melebar. Karena itu, Wapres mendorong agar pendidikan robotik dan coding juga hadir di lingkungan pesantren dengan pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan tidak bertentangan dengan karakter pendidikan pesantren itu sendiri. Perhatian yang sama bahkan lebih mendalam diberikan kepada sekolah luar biasa. Menurut Gibran, pendidikan teknologi tidak boleh eksklusif bagi anak-anak tanpa disabilitas. Justru, teknologi seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan pembatas. Dengan robotika dan coding, anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan logika berpikir, melatih problem solving, serta membuka peluang kemandirian di masa depan. Namun hal ini hanya mungkin jika sekolah luar biasa memiliki kapasitas pengajaran yang memadai, baik dari sisi guru, perangkat, maupun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Di titik inilah Gibran menekankan pentingnya kurikulum robotik dan coding yang terstandar secara nasional. Wapres mendorong agar pemerintah menyusun kurikulum robotik dan coding yang dapat diterapkan secara nasional, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kurikulum ini diharapkan memiliki jenjang kompetensi yang jelas, dapat disesuaikan dengan konteks sekolah umum, pesantren, dan SLB, serta tidak hanya berorientasi pada lomba ataupun prestasi, tetapi pada literasi teknologi yang jangka panjang. Lebih jauh, Gibran menekankan bahwa kurikulum saja tidak cukup. Ia mendorong adanya sosialisasi yang masif dan terbuka agar sekolah, guru, dan pemerintah daerah dapat memahami arah besar kebijakan ini. Sosialisasi ini juga membuka ruang diskusi, bukan sekedar sosialisasi satu arah. Dalam konteks itulah, Wapres mengangkat gagasan AI Hub sebagai bagian dari penguatan ekosistem. AI Hub diposisikan sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri teknologi, dan komunitas inovasi. Tujuannya bukan hanya mengajarkan coding ataupun robotika, tetapi membangun ekosistem pembelajaran teknologi yang berkelanjutan dari hulu ke hilir. Pendekatan yang diusung Gibran menunjukkan satu hal penting. Transformasi digital tidak cukup hanya berbicara tentang teknologi tinggi, tetapi harus dimulai dari keadilan akses pendidikan. Jika robotik dan coding hanya dinikmati oleh segelintir sekolah, maka Indonesia akan menciptakan elit teknologi baru dan memperdalam jurang ketimpangan. Setidaknya, jika teknologi diajarkan secara inklusif, termasuk di pesantren dan SLB, maka teknologi justru menjadi alat pemerataan. Disinilah pesan utama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pendidikan teknologi harus bersifat nasional, inklusif, dan terstruktur. Karena masa depan digital Indonesia tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang paling cepat mengakses teknologi, tetapi oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.